Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du wa ba'da tahiyah. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi, Alhamdulillahirrabbilalamin, bertemu lagi kita pada pagi hari ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 6. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan anak-anak sekalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus-menerus belajar dan terus belajar, mendapatkan ilmu yang banyak, manfaat, barokah, maslahah fid dunya wad dunya wal akhirah. Dan Bapak senantiasa berdoa mudah-mudahan anak semuanya menjadi anak-anak yang solih dan solihah, yang berguna bagi agama nusa dan bangsanya, berbakti kepada guru dan kedua orang tuanya, serta pada akhirnya nanti anak-anak menjadi anak yang bisa menghantarkan orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, kelas 6, pelajaran agama. Kita sudah masuk pada bab yang keempat, yaitu perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Baik, anak-anak bisa membuka bukunya halaman 41, buku paket. Bapak akan menjelaskan. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang sangat besar jasanya kepada kita, terutama ibu kita, mengandung kita 9 bulan lamanya, kemudian melahirkan kita dengan taruhan nyawa, kemudian menyusui kita selama 2 tahun lamanya dengan penuh kasih sayang, dan itu adalah merupakan perjuangan dan pengorbanan yang sangat luar biasa. Ayah kita juga demikian, mencari nafkah, berangkat pagi pulang petang untuk menjemput rizki dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebutuhan keluarga. Ini adalah merupakan perjuangan dan pengorbanan yang sangat luar biasa. Maka kita selaku anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Nah, berbakti kepada kedua orang tua dalam istilahnya biasa disebut dengan birrul walidain. Birrul artinya berbuat baik, walidain artinya kedua orang tua. Jadi birrul walidain artinya berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu riwayat kisah tentang Luqman Al-Hakim memberikan nasihat kepada anaknya. Luqman mengatakan kepada anaknya bahwasanya anak harus senantiasa berbuat baik kepada orang tua atau disebut dengan birrul walidain. Nah, kemudian selanjutnya pada halaman yang ke-42, di situ disampaikan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasfainal insana biwalidayhi amalat ummuhu wahnan ala wahnin fisaluhu fi ahamaini anishkurli wa liwalidayhi ilayyal masir. Dan kami, kata Allah, berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Wafisaluhu fi amaini, kemudian melahirkan dan menyusuinya selama 2 tahun, disapih setelah 2 tahun. Anishkurli wa liwalidayhi, agar kiranya anak itu bersyukur kepadaku, kata Allah, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal masir, dan hanya kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Kemudian di dalam ayat yang lain, surah Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada bapak dan ibunya, kepada orang tuanya. Imma yablughanna 'indakal kibara, ada kalanya salah satu dari orang tua kita sudah berusia lanjut,
salah satunya atau kedua-duanya, maka fala taqul lahuma uffin, jangan sekali-kali mengucapkan kata-kata kepada kedua orang tuanya. Wala tanharhuma, jangan membentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakan kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Ini adalah merupakan bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang tua atau birrul walidain kepada kedua orang tua kita. Dasarnya adalah firman Allah dalam Al-Quran. Dan yang kedua, dasarnya adalah karena kita mengikut perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala, qala as-salatu ala waqtiha, qala tsumma ayyun, qala birrul walidain, qala tsumma ayyun, qala al-jihadu fi sabilillah, qala haddatsani bihinna walau tazadtuhu lazadani. Satu ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha, yaitu salat tepat pada waktunya. Kalian harus salat tepat pada waktunya. Kalau salat subuh, ya berarti waktunya subuh itu di awal waktu kalian salat, itu amalan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat bertanya lagi, tsumma ayyun, apalagi ya Rasul? Rasulullah menjawab, yang berikutnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Kalian harus berbuat baik kepada orang tua. Apapun yang diperintahkan orang tua, sebatas perintah itu bukan untuk maksiat kepada Allah, wajib hukumnya kalian untuk melaksanakan. Jangan mengatakan kata-kata kepada orang tua, jangan membentak, jangan sampai suara kalian lebih tinggi dibanding suara orang tua kalian. Jangan membantah perintahnya, lakukan apa yang menjadi keinginannya, bahagiakan kedua orang tua kamu. Karena suatu saat kamu akan menjadi orang tua. Kalau saat ini kalian menjadi anak, berbakti kepada orang tua kalian, yakinlah ketika kalian nanti menjadi orang tua, maka anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Tapi jangan berharap ketika kalian masih menjadi anak tidak berbakti kepada orang tua, nanti ketika kalian jadi orang tua, jangan menyesal kalau anak-anak kalian nanti akan tidak berbakti kepada kalian. Ini hukum alam yang harus kalian perhatikan. Jadi kalau sekarang ini kalian menjadi anak berbakti kepada orang tua, insya Allah, yakinlah nanti suatu saat ketika kalian menjadi orang tua, anak kalian akan berbakti kepada kalian. Karena kalian bagaimanapun juga suatu saat nanti akan menjadi orang tua, punya anak. Bagaimana rasanya kalau anak itu membangkang orang tua, sakitnya tuh di sini. Nah oleh sebab itu, jangan membuat hati orang tua kita sakit. Jangan membuat hati orang tua kita itu kecewa. Bikin bahagia. Kalau nanti kalian sudah menjadi orang, sudah punya penghasilan, bahagiakan kedua orang tua. Apa yang menjadi keinginannya, cukupi, turuti. Karena apapun yang kalian berikan tidak akan sebanding dengan perjuangan dan pengorbanan dari orang tua yang curahkan. Maka bikin orang tuanya bahagia. Sekarang kalian masih belum bisa punya penghasilan, tapi ada niat dalam hati, ya Allah, seandainya suatu saat nanti Engkau limpahkan rezeki kepada kami, kami akan buat hati orang tua saya bahagia. Nah sekarang bagaimana cara membuat orang tua bahagia? Cukup kalian mentaati perintahnya, kalau disuruh belajar, suruh sholat, bahagiakan hidupnya, bantu apa yang bisa kalian lakukan di rumah untuk mengurangi beban kepada orang tua. Bikin orang tua itu bahagia. Nah itulah yang pertama, kalian harus berbakti kepada orang tua. Dan juga hadis Rasulullah SAW pada halaman 43 di situ, ridho Rabbi fi ridhol walidai, ridho Rabbi fi ridhol walidi, wasakhotu Rabbi fi sakhotil walidi. Atau dalam redaksi yang lain, ridho Allah fi ridhol walidai, wasakhotullahi fi sakhotil walidi. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Allah akan ridho kepada kalian kalau orang tua kalian ridho kepada kalian. Nah demikian juga ketika orang tua kalian murka kepada kalian karena kalian tidak berbakti kepadanya, Allah pun akan murka. Banyak contoh yang Allah tunjukkan kepada kita tentang bagaimana anak durhaka kepada orang tua, seperti salah satu contohnya Malin Kondang dikutuk oleh Allah menjadi batu karena orang tua didolimi oleh anaknya. Anak tidak berbakti kepada orang tua.
Namun sebaliknya, ketika anak berbakti kepada orang tua, hidupnya nanti akan bahagia di masa tuanya. Nah kemudian di antara perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua, antara lain yang pertama, jika orang tua masih hidup, perhatikan, mengucapkan salam saat akan meninggalkan atau menemuinya. Kalian mau meninggalkan rumah, salam dulu sama orang tua, jabat tangannya, cium. Kalian baru datang, salam dulu, kemudian jabat tangannya, dicium. Ini kalau orang tua kita masih hidup. Kemudian mendengarkan segala perkataannya dengan hormat dan rendah hati. Kalau orang tua sedang bicara, dengerin. Jangan asik kalian malah main handphone, kalian mengabaikannya. Ini membuat hati mereka sakit. Dengarkan apa yang menjadi perkataannya, laksanakan apa yang menjadi perintahnya dengan hormat dan rendah hati. Kemudian tidak memotong pembicaraannya. Kalau orang tua sedang bicara, jangan dipotong. Itu membuat hatinya kecewa. Berpamitan atau meminta izin ketika akan pergi dari rumah. Kalau kalian mau pergi, pamit. Jangan buat hati orang tua kalian gelisah. Kalian pergi dari rumah tidak pamit, akhirnya orang tua mencari ke sana kemari, tidak ketemu, gelisah, khawatir. Tapi kalau pamit jelas, Bu, ya, saya mau ke rumah kawan, kerjakan tugas. Nih di sini. Oh ya nak, silahkan. Mudah-mudahan Allah melindungi kalian. Itu kan hebat, didoakan oleh orang tua. Nah kemudian mencium tangan kedua orang tua jika akan pergi atau kembali dari bepergian. Tadi sudah. Kemudian membantu pekerjaan rumah dan mendoakan kebaikan untuknya. Membantu pekerjaan rumah sebatas yang kalian bisa. Merapikan tempat tidur, mencuci sendiri sepatu kalian, merapikannya, kemudian nyapu, kempel kalau memang perlu, mencuci piring, kalau kalian habis makan dirapikan, dicuci dulu, kemudian ditaruh di tempatnya. Orang tua bangga. Orang tua bangga. Nah kemudian jangan lupa mendoakannya. Habis sholat didoakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Doakan orang tua, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, tetap kita doakan. Nah kemudian jika orang tua kita sudah meninggal, bagaimana cara kita berbakti? Yang pertama, melaksanakan wasiatnya. Kalau orang tua ada wasiat, kita laksanakan wasiatnya. Misalnya orang tua berwasiat, nak, kalau nanti saya sudah meninggal dunia, tolong kamu baik-baik sama keluargamu, sama saudara-saudaramu. Ini juga merupakan wasiat. Kemudian mendoakan ayah dan ibu yang telah tiada, memintakan ampun kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetap menjalin silaturahim kepada kerabat orang tua. Jadi kalau orang tua kita dulu itu punya hubungan baik dengan seseorang dan orang tua kita sudah meninggal, maka kita yang melanjutkan menyalin hubungan dengan seseorang tersebut. Kemudian menepati janji kedua orang tua. Kalau ada janji, laksanakan. Kalau orang tua meninggal sementara dia belum melaksanakan ibadah haji padahal sudah punya kemampuan, lakukan haji badal. Orang tua kita meninggal dunia sementara punya hutang sholat, puasa, selesaikan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau orang tua kita meninggal dunia sementara punya tanggungan hutang kepada sesama manusia, selesaikan. Kita sebagai anak punya tanggung jawab untuk melakukan itu, bentuk birrul walidain kita kepada orang tua. Nah, kemudian yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Kepada guru kita juga harus hormat dan patuh. Nah, karena orang tua kita itu sebenarnya ada tiga. Yang pertama adalah orang tua biologis, yaitu ayah dan ibu kandung kita. Yang kedua adalah guru. Ini orang tua rohani yang mentransfer ilmu kepada kita. Orang tua mencarikan nafkah untuk keperluan jasmani kita, untuk makan, untuk pakaian kita. Tapi guru ini yang ngisi rohani kita, apalagi tentang ilmu agama. Di pesantren nanti misalnya seorang kiai itu dengan tulus ikhlas ngajarin agama kepada kita. Itu adalah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Guru adalah orang-orang yang telah berjasa mentransfer ilmu dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita harus hormati guru itu. Dan yang ketiga, orang tua kita. Nanti kalau kalian sudah menikah, ada namanya mertua. Orang tua dari pasangan kita. Itu juga merupakan orang tua. Nah, bagaimana kita hormat dan patuh kepada guru kita? Sebagai wujudnya adalah yang pertama, mengucapkan salam dan mencium tangan guru ketika bertemu dengannya. Kalau kita ketemu dengan guru, ucapkan salam. Kalau misalnya memungkinkan untuk bersalaman, ya salaman. Ini kalau gurunya laki-laki, anak-anak laki-laki. Kalau gurunya perempuan, sementara anak-anak laki-laki, ya tidak perlu salaman jemput tangan. Apalagi kalian sudah balik, tidak perlu, cukup dengan
cara salaman yang seperti ini sudah cukup sebagai bentuk menghormat kepada guru. Kemudian berkata sopan kepada guru, jangan pernah sakiti hati guru, karena keberkahan dan manfaatnya ilmu yang ditransfer kepada kalian tergantung kepada ridhonya guru kepada kalian. Nah, kemudian mematuhi segala hal yang telah dinasihatkan dan diajarkan guru. Kalau guru menasihatkan untuk kebaikan, lakukan sebatas yang mampu kita lakukan. Sebab Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Saya ini siap menjadi budak kepada siapapun yang telah mengajarkan satu ilmu saja kepada saya. Satu huruf diajarkan kepada saya. Misalnya kita ngaji Al-Quran, alif, ba, ta. Orang yang mengajarkan satu huruf kepada saya, itu adalah majikan saya. Kalau dia menghendaki saya ini dijual, saya siap. Kalau menghendaki saya dimerdekakan, saya siap. Sampai segitunya. Ini mulianya ilmu. Maka oleh sebab itu, kita harus mematuhi segala hal yang telah dinasihatkan oleh guru-guru kita. Dan yakinlah apa yang dinasihatkan itu adalah sesuatu yang baik. Kemudian selalu meminta izin kepada guru jika akan meninggalkan kelas. Mendoakan guru agar selalu diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Apalagi kalau guru kalian sudah meninggal dunia, jangan lupa hadiah Fatihah, kirimkan Fatihah untuknya agar mendapatkan ampunan dari Allah, diterima amal baiknya, ditempatkan di tempat yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan apa yang menjadi perintahnya, tugas-tugas dikerjakan, itu bentuk menghormati guru. Ada PR dikerjakan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Nah, kalian kan ada yang punya abang, punya kakak, punya paman, punya kakek, punya nenek. Nah, kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, kalian harus menghormati sebagai saudara, ya. Tapi kepada yang lebih muda, misalnya kalian punya adik, punya keponakan, kalian harus menyayangi. Sebab Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man lam yukir kabirona walam yarham soghirona. Tidak termasuk golonganku, kata Nabi, orang-orang yang tidak menghormati kepada saudaranya yang lebih tua dan tidak menyayangi kepada saudaranya yang lebih muda. Jadi kepada saudara kita juga harus hormat, kepada yang lebih kecil kita harus sayang, karena bagaimanapun juga kita ada hubungan dengan saudara-saudara kita, dan itu adalah orang-orang yang termasuk dalam kaitan ikatan persaudaraan yang kuat. Maka kita harus menghormati, menghargai kepada yang lebih tua dan menyayangi kepada yang lebih muda. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa bisa mengamalkan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kesimpulannya adalah, satu, hormat kepada orang tua. Bagaimanapun orang tua adalah orang yang paling besar jasanya kepada kita. Kalian tidak mungkin ada di dunia ini kalau tidak dilahirkan oleh ibu kalian. Kalian tidak akan mungkin bisa seperti ini kalau tidak berkat kasih sayang dari kedua orang tua kita. Sebenarnya itu kasih sayang Allah titipkan kepada orang tua untuk kita. Nah, yang kedua, guru. Hormati dan patuhi apa nasihat guru. Sebatas apa yang dinasihatkan itu bukan untuk maksiat kepada Allah. Karena guru adalah orang tua kita di sekolah yang mengajarkan tentang ilmu pelajaran agama, terutama ilmu-ilmu yang membawa manfaat dalam kehidupan kita. Hormati dan hargai. Dan yang ketiga, kepada saudara-saudara kita, kalian harus senantiasa kepada yang lebih tua menghormati, kepada yang lebih muda menyayangi. Mudah-mudahan kalian semua Allah jadikan menjadi anak-anak yang solih dan solihah, yang senantiasa bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada guru dan kedua orang tuanya, serta berguna bagi agama, nusa dan bangsanya, menjadi generasi yang pada akhirnya nanti akan menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang berjasa untuk agama, bangsa dan negara ini, sehingga kalian akan menjadi kenangan sepanjang masa dan di akhirat nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.